kontemporer, otomatis harus merujuk ke buku tafsir kontemporer, lawannya kontemporer klasik, Turos, yang itu ratusan tahun ke belakang, 400 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang. Dan subhanallah cara memahaminya agak sedikit beda gitu. Kalau buku-buku klasik, kalau orang pesantren tuh bilang kitab kuning, dan memang warnanya kuning gitu kalau buku fisiknya, walaupun sekarang nggak kuning, udah putih karena dicetak dengan percetakan terbaru. Itu ternyata cara memahami bahasa Arab klasik dan bahasa Arab modern agak beda gitu. Jadi memahaminya ana al-lail wa atrafan nahar, siang dan malam, nggak paham, bahasanya agak susah. Nah begitu pula ada banyak hal yang saya ingin ketahui di terkait ayat ini, terutama ayat yang terakhir itu. Apa ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan kalau tafsir yang umum ya ini sebelum meninggal kan, nanti diseru sama Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Adakah ulama lain atau ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan tafsir yang lain? Saya coba cari di buku kontemporer, tidak ketemu. Ternyata ada di buku klasik, dan lumayan cara memahaminya agak sedikit pusing gitu. Baik, kita bahas insyaallah. Kita mulai dari ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Jadi kan ini kelanjutan yang kemarin ya. Manusia itu baru sadar dengan ancaman kalau apa yang sudah diancamkannya itu datang gitu. Kalau belum datang, belum kelihatan, nggak akan sadar. Cuman kesadaran ketika yang diancamkan sudah datang, berguna nggak? Tidak berguna. Pas nanti ini akan longsor, kamu harus segera pindah misalnya. Ya orang akan melihat realnya hari itu, ini nggak longsor. Padahal bagi ahli, dia punya prediksi. Kemudian ternyata misalkan besok-besoknya longsor, baru dia percaya, oh iya ternyata benar longsor. Dan keyakinan dia pada saat itu udah nggak berguna. Harusnya antisipasi itu sebelum terjadi. Makanya kata Rasul, al-kaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang berbuat, beramal untuk mempersiapkan kematian. Kenapa? Karena setelah kematian itu ada surga, ada neraka, ada mahsyar yang saat ini sifatnya masih kabar. Masih kabar. Sok siapa yang bisa membuktikan kalau memang surga neraka itu ada secara fisik? Ada nggak? Nah, ya ada. Kalau kita ditanya misalkan, oh, kamu kayak pernah lihat aja alam barzah, emang belum pernah lihat? Kayak pernah masuk surga, emang belum pernah? Cuman kita punya satu pegangan, apa? Saksi. Saksinya siapa? Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat, terutama riwayat ketika Isra Mi'raj, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, atau sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa surga itu begini, bahwa neraka itu begini. Ya itu aja pegangan kita. Ketimbang orang-orang ateis atau orang-orang yang nggak percaya, pegangan mereka apa? Kalau menyatakan surga dan neraka itu nggak ada, pegangannya apa coba? Ada nggak? Kan nggak. Cuman dzon, sangka. Kalau kita mau jelas pegangannya, ada saksinya. Kalau mereka saksinya siapa? Kan nggak ada. Maka kita cari aman ketika mendengar sebuah kabar. Cari amannya jangan ceroboh. Bu, hati-hati ketika masuk situ, barusan ada harimau masuk. Kan ibu nggak ngelihat harimau, tapi saya ngelihat. Atau misalkan ada tetangga ibu yang terkenal jujur ngelihat, ya itu pilihan ibu, apakah ibu akan percaya atau tidak. Cuman kalau mempertimbangkan bahwa si tetangga ini nggak pernah bohong, seharusnya berhati-hati. Dengan mempertimbangkan bahwa Muhammad itu adalah seorang al-amin itu yang amanah dan nggak pernah bohong, bahkan itu diakui oleh penjahat sekalipun, oleh Abu Jahal sekalipun, maka hati-hati. GPS Bu. Iya, jadi kok nyambung ke GPS ya? Okay. Kadang-kadang kalau salah mencet gitu. Baik. Nah, lanjutannya seperti itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Makanya bahasanya ji'a. Ji'a itu apa? Didatangkan. Yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan orang-orang yang nggak percaya itu dengan neraka. Ini ada ayat sebelumnya. Sesuatu yang diancamkan sudah disodorkan, baru percaya. Yauma idzin, maka pada hari itu ya tadakkar, barulah orang sadar. Ini tuh kata tadakkaro ini diulang banyak banget. Surat Sabbihisma rabbikal
Ada di surat Abasa kata tadzakkara yang artinya mengingat, ingat, mengambil pelajaran, itu arti dari tadzakkar. Dari kata zikir, zikir apa artinya? Mengingat. Tadzakkar mengambil, mengingat atau mengambil pelajaran. Maka pada hari itu orang-orang yang dulu nggak percaya, yang mendustakan, ya tadzakkar. Yauma idzi yatadzakkaru al-insanu. Maka pada hari itu orang-orang atau manusia, barulah manusia itu ya tadzakkar, sadar. Apa di situ artinya? Mengingat ya? Sadar mengingat? Sadar. Wa anna lahu dzikra. Terus gimana caranya? Apakah kesadaran itu berguna? Tidak. Anna itu artinya kaifa, bagaimana? Atau min aina, dari mana? Ya. Maksudnya menyatakan bahwa ya kesadaran pada saat itu percuma. Yang paling penting adalah kata insan. Kalau disebutkan di surat Makkiyah artinya orang kafir. Gitu. Kata insan kalau disebutkan dalam surat Makkiyah itu artinya orang kafir umumnya. Kenapa? Karena di Mekah itu orang mukmin belum banyak. Orang mukmin belum banyak. Jadi kalau ini disebutkan, dikaitkan dengan orang beriman, nggak nyambung. Kenapa orang beriman di Mekah itu masih solid keislamannya? Maka tidak masuk ke dalam sindiran. Yang disindir adalah orang kafir. Jadi fase Mekah itu ciri khasnya kalau mukmin, mukminnya nggak main-main. Kalau kafir, kafirnya nggak main. Iya, kafir sekali. Jadi nggak ada tuh misalkan tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Baru ada yang tengah-tengah ketika pindah ke Madinah. Namanya apa? Munafik. Ubay bin Salul. Jadi dia punya geng, dia Yahudi. Dia juga punya geng di Muslim. Ketika datang ke Muslim, qalu amanna. Saya orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surat Al-Baqarah awal. Saya mah cuma main-main sama orang muslim. Saya mah sebenarnya termasuk kelompok kamu. Jadi sudah mulai ada tuh varian-varian muslim terbaru, mukmin terbaru. Kalau di Mekah, muslimnya muslim beneran muslim, kafir beneran kafir. Pindah ke Madinah mulai muncul namanya munafik. Makin berkembang zaman, makin banyak varian muslimnya. Aneh-aneh. Ada muslim LGBT, ada muslim macam-macam lah. Variannya makin banyak. Benar, makin banyak. Makanya beda. Nanti kita akan jelaskan itu di surat-surat berikutnya, bukan di sini. Baik, kita balik ke sini. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Gimana caranya? Tadzakkur itu bisa menyelamatkan. Nah, baru ayat ke-24. Saya mau nanya, kira-kira kan pada hari itu ya tadzakkar, manusia mulai mengingat. Kira-kira apa yang diingat oleh manusia pada saat itu? Ingat ya, insan di sini kafir, orang yang bermasalah, orang yang banyak dosa. Kira-kira apa yang mereka ingat pada saat itu? Ya apa contohnya? Atau kira-kira mereka ngomong apa? Kalau ada ucapannya gitu ya, kira-kira mereka mengucapkan apa? Orang munafik bilang. Termasuk orang munafik, termasuk kalau di sini kan ayat Makkiyah, belum ada orang munafik, orang kafir, orang yang mendustakan Rasul, orang yang di awal disebutkan dia nggak mau zakat, dia nggak mau ngasih makanan ke anak ke orang miskin, dia nggak mau menyantuni anak yatim, malah mengambil harta anak yatim. Kalau lihat ayat sebelumnya, nah orang seperti ini ya tadzakkarul insan, pada hari itu orang-orang tersebut ya tadzakkar, mengingat. Oh iya, kira-kira apa yang dia katakan? Gitu menyesal dilakuin. Ya, menyesal, tahu gitu. Nah, benar. Ayat berikutnya. Yaqul ya laitani qaddamtu. Jadi ayat ini kalau dalam istilah Nausorof namanya badal istimal, penjelas dari ayat berikutnya. Kalau sekiranya ada pertanyaan seperti ini, bagaimana bentuk mengingat si orang kafir ini, atau ucapan apa yang dia ucapkan ketika dia nyadar bahwa dirinya itu ya sudah tidak berguna lagi. Yang namanya penyesalan itu salah satu bentuk yang ucapan yang mereka ucapkan adalah yaqulu, mereka berkata. Makanya bahasanya yaqulu. Yaqulu fi'il apa? Ada qala, ada yaqulu. Kan ada past tense, ada present tense, ada lampau, ada mudhari. Mudhari itu sesuatu yang belum terjadi. Makanya bahasanya
Yaqulu bukan qala. Yaqulu mereka akan berkata seolah seperti itu. Ya laitani. Ya seruan kepada dirinya sendiri. Laitani artinya, laitani itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu apa? Sekiranya. Seandainya. Tapi biasanya digunakan untuk sesuatu yang mustahil. Untuk sesuatu yang biasanya, bukan biasanya, umumnya digunakan untuk sesuatu yang mustahil. Jadi bukan hanya sekedar seandainya, tapi pengandaian ini digunakan untuk sesuatu yang mustahil. Contoh misalkan, andai masa muda saya kembali walaupun sehari. Ya laita syabab ya'udu yauman. Ya laita syabab ya'udu yauman, syair Arab. Andai masa muda kembali walau sehari, akan aku kabarkan si orang tua itu apa yang dilakukannya ketika muda. Maksudnya dirinya sendiri akan dikabarkan. Kalau ada mesin waktu, yang ngabarin pada orang tua itu, kamu waktu muda begini. Ya laita. Begitu pula di surat Al-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya saya ini menjadi tanah. Mungkin nggak jadi tanah lagi. Nah, begitu pula di sini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai sekiranya dulu aku mengerjakan suatu amalan untuk hidupku ini. Qaddamtu li hayati. Biasanya digunakan untuk menyatakan penyesalan yang menyesali sesuatu yang mustahil. Namun di sini murni menyesali saja. Anda menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi pengucapan ini menunjukkan penyesalan yang mendalam atas apa yang sudah dilakukan. Nah, qaddam tuh sengaja dihilangkan objeknya. Ya laitani qaddam tuh, aduhai sekiranya dulu aku mengerjakan apa? Nggak ada di sini nama soleh. Qaddam tu amalan soleh ada, tapi langsung qaddam tu li hayati. Ya, jadi mengerjakan apa? Bisa dipahami mengerjakan amal soleh yang diperhitungkan, atau amal-amal yang diperhitungkan, karena tidak semua amal nanti diperhitungkan. Ya kayak buah. Kalau buah kita ambil tanpa milah dan milih busuk dan bagusnya, masuk ke supermarket, disortir gak? Disortir. Yang buruk gak kepake buah. Maksudnya orientasinya bukan sekedar banyak amal sebenarnya. Kalau yang dianjurkan Islam, tapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bahasanya bukan aktsaru yang paling banyak amalnya, tapi paling baik amalnya. Kenapa? Karena orang yang banyak amalnya ada potensi juga nggak diterima amalnya. Amalnya niatnya bukan karena Allah. Amalnya riya, amalnya sum'ah, amalnya campur sama apa tuh istilahnya tuh, ngungkit-ngungkit. Termasuk ngungkit-ngungkit juga itu menghancurkan amal. Amalnya campur sama maksiat diam-diam, itu juga sama, menghancurkan amal. Di depan soleh, di belakang maksiat diam-diam, dan dia menikmati maksiat itu dan tidak merasa berdosa. Nah itu hilang juga amalnya. Bahkan ada hadis spesifik tentang itu. Orang yang di depan, makanya memang tantangan para ulama atau asatid gitu ya, atau seperti itu. Kalau dia bagus di depan tapi di belakang maksiat, ini juga potensi. Dia bawa pahala banyak segede gunung, sama Allah dihilangkan di depan dia. Ini pahala kamu ya dihilangkan. Kenapa? Karena kamu melakukan maksiat diam dan kamu menikmati tanpa merasa berdosa. Jadi intinya banyak potensi amal kita yang bisa hilang gara-gara salah niat, gara-gara campur dengan maksiat tertentu dan seterusnya. Baik. Qaddamtu. Nah, kata li, ya laitani qaddamtu li hayati. Apa arti li? Secara bahasa. Untuk hidup. Untuk. Yang pertama, kata li artinya bisa untuk. Maknanya bagaimana? Andai dulu aku beramal dengan amalan untuk kehidupanku ini. Kehidupan yang mana? Ini sekarang. Di mana? Di akhirat. Di akhirat. Jadi hebatnya mereka mengakui bahwa ternyata akhirat juga kehidupan. Padahal dulu mereka menyangka bahwa akhirat itu khayalan. Terutama orang-orang kafir Quraisy ya, yang tidak percaya akhirat. Ini salah satu akidah mereka kan sebutkan di surat An-Naba, akidah orang kafir Quraisy, makanya kenapa disebut jahiliyah, tidak percaya akhirat. Tapi ini unik. Kenapa? Mereka tidak percaya akhirat, tapi mereka percaya Allah. Ingat loh, mereka itu punya Tuhan namanya Allah. Kalau ditanya, karena orang Arab kan bilang Tuhan itu Allah. Kristen Arab pun bilang Allah. Waktu itu ada supporter dari Yordan, supporter bola gitu ya. Apa sih yang suka ngomong begitu ketika ke golan, dia bilang Allah, ya komentator. Allah. Insya Allah, alhamdulillah, di Arab, di Mesir terutama Kristen Koptik menggunakan itu semua.
Jadi bahasa sehari-hari. jadi bahasa sehari-hari. Kalau kita yang Ya, kita nggak tahu juga. mahnya nganggapnya tuh itu muslim itu ya. Iya, menganggap muslim. Bahkan saya pernah waktu lagi duduk, "Wah, ini ada salawatan," kata saya itu. Nah iya, kagok atau udah Allah-Allah. Udah Allah jeung Allah tuh eta-eta keneh gitu. Saya dengar selawatan waktu itu di kamar saya. Oh, selawatan nih kata saya. Setelah ada bunyi selawatan gitu ada lonceng, teng teng. Oh, bukan selawatan, gereja. Kata saya teh asa teu mantes pakai bahasa Arab. Nah, memang pakai bahasa Arab. Al-ab fis sama, Tuhan Bapa di langit. Kayak gitu lah. Yang orang-orang Kristen Koptik yang tidak nginduk ke mana? Ke Vatikan. Itu Katolik ya, Katolik Protestan, ada lagi namanya Koptik. Kipti gitu. Nah, jadi li ini maknanya artinya untuk kehidupanku ini di akhirat. Kalau sudah ke akhirat, maka dunia itu akan dianggap bukan kehidupan. Kalau sudah ke akhirat, dunia itu tidak akan pernah dianggap sebagai kehidupan. Kalau sekarang untuk melihat apakah dunia itu kehidupan yang sebenarnya atau bukan, butuh diteliti dulu. Mana sih teori itu? Buktinya enak di dunia. Apalagi kalau banyak duit kan kerasa. Ya kan? Udah ya terlalu jauh bicara tentang akhirat. Kayak si Arnold kan, Arnold Schwarzenegger tuh, yang paling tidak mau membicarakan tentang kematian. Karena bagi dia itu sebuah kemunduran. Nah, saya lagi jaya-jayanya, lagi prestasi-prestasinya ngomongin tentang kematian. Itu kan sama dengan balik ke belakang, katanya ngapain gitu. Tapi bagi kita seorang muslim, mengingat kematian itu bagian dari cara untuk meningkatkan keimanan. Bukan berarti bagian supaya apatis. Sekaligus supaya tahu bahwa dunia ini sekalipun bernilai, ya tujuannya bukan hanya untuk kesenangan, tapi ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk ini yang pertama. Makna li yang kedua adalah waktu, tauqit, timing ya. Artinya waktu atau pada waktu. Kalau tadi artinya untuk, nah makna li yang kedua bisa artinya, kata ulama tafsir, waktu. Maka maknanya adalah andai aku dulu mengerjakan amal soleh waktu di dunia. Justru kalau ini waktu di dunia ini berarti menunjukkan pada penyesalan. Ya Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai sekiranya dulu aku waktu di dunia beramal dengan amal soleh. Nyesel banget. Jadi penyesalan itu ya seperti itu. Selalu belakangan. Nggak pernah di awal. Bisa aja di awal dengan syarat punya kesadaran. Ya makanya tadi kan kesadaran orang tuh timingnya macam-macam. Ya syukur-syukur kita bisa dapat hidayah atau sadarnya sekarang-sekarang sebelum wafat. Atau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu beruntung kan, ada orang yang hidupnya bejat, hidupnya penuh dengan kemewahan, di akhir hayatnya dia husnul khotimah, tobat, itu beruntung banget. Ya tapi kan nggak ada yang tahu. Maka jangan coba-coba, tenang aja, senang-senang dulu. Siapa tahu kita matinya husnul khotimah. Enggak, itu mah terserah Allah. Enggak, itu bukan kaidah, itu pengecualian, dan kita tidak berpatokan pada pengecualian, tapi kita berpatokan pada kaidah. Kayak misalkan orang meremehkan orang yang kuliah kernaon lah, kuliah bisnis tuh ayah lulusan SD jadi pembisnis. Pertanyaannya, emang semua lulusan SD jadi pembisnis? Enggak. Kalau dibanding-banding antara orang yang lulusan kuliah bisnis dan lulusan SD, berapa banyak kalau disensus? Ya tentu akan lebih banyak orang yang kuliah bisnis yang betul-betul gitu. Ya SD mah itu pengecualian. Nah, kita jangan berpatokan pada pengecualian. Hanya karena ada kasuistik atau kasus bahwa orang SD itu lulus dan bisa jadi pembisnis, lantas terus terkena kuliah itu si bapak itu SD hukum bisa jadi pembisnis. Terus tong beriman, tong beramal soleh tuh gaya maut tuh asal maksiat terus bisa husnul khotimah. Nggak bisa. Darah kita ngikutin seperti itu husnul khotimah. Kan rugi. Gitu. Jadi kita nggak cari resiko lah dengan itu. Nah, ini juga untuk memahami hadis yang di hadis Arba'in itu. Ada orang yang beramal dengan amalan yang amalan ahli surga, tiba-tiba nanti dia dicatatkan jadi penghuni neraka, dan beramal ahli neraka akhirnya mati surga. Ada pula yang sebalik, beramal dengan amalan ahli neraka, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga dan wafat dan husnul khotimah. Nah, hadis ini harus dipahami bukan sebagai dalil ya udah kalau gitu mah saya beramal dengan amal ahli neraka sugan we, yang enggak bisa. Tapi harus dipahami kaidah utamanya, bukan pengecualiannya. Lagi pula bisa jadi orang yang kelihatannya soleh tersebut kita nggak tahu. Manusia itu terlalu banyak dimensi, benar nggak? Ya kan? Mungkin di depan itu kelihatannya soleh, ustadz atau bagaimana, kita nggak tahu ya di belakang.
Kan itu tantangan terberat. Makanya saya sering menyampaikan, termasuk kemarin pelajaran Qasasul Quran, Qasasul Anbiya, kisah para nabi ke santri-santri, bahwa ya manusia itu terlalu banyak dimensi. Makanya kenapa tugas berat para nabi itu bukan tabligh, bukan menyampaikan. Tabligh mah gampang, menyampaikan mah. Ibu juga saat ini yang penting rajin baca, lihat kajian YouTube, bisa jadi ustazah besok, ya kan? Bisa ada yang instan jadi ustaz, ada, gampang. Tabligh itu menyampaikan itu gampang. Yang paling berat dari tugas nabi itu sebetulnya bukan tabligh, tapi jadi qudwah, jadi teladan. Jadi teladan. Makanya kenapa para nabi itu sering paling banyak diuji. Kenapa? Karena dari ujian kehidupan itu bisa kelihatan kualitas orang. Kayak ngambek-ngambekan, nanti ketika diuji sabar, masya Allah. Kita ikutin, oh ternyata Jadi itu ya Pak Ustadz, dari ilmunya juga dia praktekkan dengan kehidupan nah sehari-hari. itu. Jadi ada pepatah begini, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan hal, lisan kondisi lebih fasih daripada lisanul maqal, lisan perkataan. Apa maksudnya? Jadi kondisi seorang atau perilaku seorang itu lebih fasih daripada perkataannya saja. Bahkan Umar bin Khattab bilang begini, berdakwahlah kamu dengan cara diam. Kaget kan orang-orang, gimana caranya dakwah diam? Ya dakwah harus ngomong dengan akhlakmu. Jadi emang itu yang paling berat. Iya. Itu yang paling berat. Kadang ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi dari perilaku juga kadang-kadang tidak mencerminkan ya. Makanya saya disclaimer nih, di sini ngaji bareng. Itu bukan ustaz. Kenapa? Karena kita juga masih memperbaiki. Banyaklah kurang-kurangnya gitu ya. Dan kadang-kadang suka sedih, ya Allah, gitu ya. Ilmu teh aya gitu ya. Tapi untuk mengamalkan teh ternyata butuh keberanian. Sadar udah, mau udah, tapi berani belum. Ini masalah juga. Ya kan, harus sadar dulu. Kalau udah sadar sih sadar, tapi nggak mau, nggak bisa. Harus mau, sudah mau, satu lagi, berani atau enggak. Nah ini, jadi ilmu mah gampang. Sekarang yang S1, S2 di Al-Azhar orang Indonesia ada 10.000 orang. Di Madinah nggak tahu ada berapa, sekitar 1.000 orang. Al-Azhar calon-calon LC, calon-calon MA, calon-calon doktor dalam bidang tafsir ada 1.000 orang. Bahkan teman saya yang saya ceritakan itu kan baru lulus kemarin 2022 di tahun 2012 jurusan tafsir. Di 2012 beres 2022. Masih banyak teman-teman saya yang lain ahli-ahli tafsir ya. Jadi banyak ustadz mah. Cuman kadang-kadang lupa esensi bahwa yang kita kejar itu bukan sekedar materi. Bukan sekedar materi, tapi bagaimana materi ini jadi amal. Justru itu yang paling berat. Karena kan jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Mereka akan dibalas berdasarkan apa yang mereka amalkan, bukan apa yang mereka ketahui. Ya'malun, ya'lamun. Kadang-kadang tukar ayatnya juga. Ya kan? Ya'lamun mengetahui, ya'malun yang mereka amalkan, dan dibalas berdasarkan apa yang mereka amalkan. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Lanjut ayat berikutnya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka pada hari itu la yu'adzib 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yu'adzib itu diazab. Yuwathiq diikat. Diikat, dibelenggu, wathaqahu dengan belengguan, dengan belenggunya ahad, seorang pun. Pertama maknanya bisa tidak seorang pun mengazab dan mengikat seperti azab dan ikatannya. Ini menunjukkan bahwa azab yang pernah kita lihat, azab itu apa sih bahasa Indonesia? Siksa. Di dunia ada siksa. Ada. Ya, di penjara-penjara itu, kalau di Amerika itu Guantanamo disiksa, ya kan? Disiksa. Atau di Gaza bisa dibilang disiksa. Kelaparannya tahap 5, ya kan, disiksa. Siksa apapun yang terberat yang saat ini kita lihat tidak serupa dengan siksaan Allah. Kalau ada belenggu apapun yang pernah kita lihat, orang dibelenggu, dirantai segala macam, tidak seperti belenggunya Allah. Itu makna yang pertama. Atau maknanya tidak ada seorang pun yang pernah diazab, masih mirip, atau diikat seperti azabnya dan ikatannya. Tidak ada seorang pun. Jadi di dunia ini tidak akan ada kejadian ada orang yang diazab seperti azabnya Allah nanti di akhirat. Sekalipun Nabi Lut ya, yang dibalikkan, atau siapa lagi kaumnya Nabi Nuh, itu belum seberapa. Nah, nanti Allah simpan azab lain yang betul-betul totalitas. Ya kan, kalau Allah bilang ini azabnya azab azim, besarnya versi Allah, bukan besar versi kita. Kalau ada anak kecil bilang ini duit, aku dapat duit pas lebaran banyaknya versi anak kecil, pas lihat berapa, 100.000. Ya, itu bagi anak kecil banyak, tapi bagi kita kurang, mungkin seperti itu. Nah, ketika Allah mengatakan azim, iya,
Allah mengatakan azim, besar, atau alim versi Allah. Seazim apa? Ya, Allah alam. Sangat berat pasti. Coba lihat surat Ghafir ayat 71. Ini salah satu bentuk gambaran yuthiqu wathaqahu ahad, bagaimana cara Allah mengikat mereka. Ghafir ayat 71. Ghafir itu surat berapa? 40. Ya, 40. Ayat 70. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher leher. Di mana dipasangnya? Seraya mereka Di leher. diseret. 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 Nah, terus Ke lanjut. dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Diseret ke air terus dibakar. Airnya juga panas. Udah panas dibakar pula. Apinya kayak gimana? Allahu a'lam. Ya, ini bentuk azab Allah. Bentuk belenggu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bu, kenapa siksaan di neraka itu berat? Atau sebaliknya kenapa kenikmatan di dunia di surga itu sangat nikmat? Karena materialnya langsung Allah yang buat tanpa perantara manusia. Kalau di dunia siksaan, rantai siapa yang buat? Manusia. Di mana? Tukang besi yang buat. Tukang besi segimana sih ya, segitu-gitunya. Tapi kalau di akhirat, di neraka, rantai siapa yang buat? Api siapa yang menyalakan? Langsung Allah. Begitu pula kenapa di surga itu sangat nikmat? Karena rezeki yang turun masih disebut rezeki. Orang yang masuk surga akan diberikan rezeki. Masih disebut rezeki. Di dunia ada rezeki? Ada. Bedanya apa? Kalau di dunia kudu harus melalui perantara. Karena dunia itu darul asbab, tempatnya sebab akibat. Pokoknya seajaib apapun harus ada sebabnya. Nggak mungkin misalnya Allah saya butuh uang 2 juta, tiba-tiba ada jatuh 2 juta. Tapi harus ada sebab. Misalkan kita lagi jalan tiba-tiba dia ngasih atau apapun itu. Sebabnya. Seajaib apapun harus ada sebab. Nah, kalau di akhirat di surga tanpa sebab, langsung dari Allah, maksudnya tanpa melalui perantara. Kalau di dunia mungkin luput, ya mungkin saja luput rezeki itu. Tapi kalau di akhirat nggak mungkin luput, karena Allah langsung yang ngasih. Dan materialnya, bahannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang kan di akhirat di surga nggak ada YouTube. Kenapa? Nanti aku tuh bosan, nggak perlu bosan. Karena YouTube itu dibuat justru karena orang-orang bosan, sehingga menciptakan sesuatu yang sekiranya itu bisa menghilangkan kebosanan. Nah, kalau seandainya di surga itu hanya main dan main, hanya melihat keindahan dan keindahan, makan dan makan, jalan-jalan dan jalan-jalan, karena main YouTube, tinggal jalan-jalan, selesai. Lagi pula bosan itu diambil. Ya. Di neraka sebaliknya dari surga atau dari dunia. Kalau di dunia api misalkan, separah api pun itu masih tetap ada positifnya buat masak, ya kan? Buat bakar-bakaran. Tapi kalau di neraka sama sekali nggak ada positif, semuanya negatif. Dekat sedikit langsung. Nah, kalau kita kan Siduru enak, ya kan? Di Lembang Siduru dekat ya kebakar. Tapi kalau agak jauh dikit, nah ini agak dekat dikit mati. Jadi nggak ada sama sekali positif. Karena Ustaz yang membuatnya Allah ya. Iya. Ketika di neraka ataupun di surga, kalau di neraka berarti begitu dahsyatnya ya. Dahsyat. Di surga juga dahsyatnya, tapi nikmatnya juga dahsyat, nggak main-main. Jadi kalau kita sering mengkaji tentang surga, kemudian bandingkan dengan material yang ada di dunia, sesungguhnya material yang ada di dunia ini polesan semua. Iya, Coba mobil buatan. besi kan, coba kalau nggak dicat, indah nggak? Supaya indah kan dicat. Aslinya apa? Kumpulan dari besi yang dimana diambil dari gunung, dari pertambangan, terus di manusia buat yang pada akhirnya bagus. Tapi kalau di surga yang langsung dari Allah, materialnya pun murni. Kayak misalkan pohon di surga tidak ada pohon dari kayu, tapi dari emas. Kemudian daunnya saking bagusnya bisa digunakan untuk pakaian. Mana ada di sini daun yang bisa dikaput jadi pakaian? Ya kan artinya materialnya murahan. Ya saayana kan, karena memang dunia ini versi trial. Bukan untuk selamanya. Nah kalau untuk selamanya, mas saya ada pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Kan dunia itu luar biasa ya, kecanggihannya AI segala macam. Tapi luar biasa, manusia juga banyak yang pintar, cerdas. Tapi kemudian itu semua dihancurkan sama Allah. Apa telebar Allah? Ini pertanyaan konyol saya. Apa telebar? Manusia yang diciptakan udah bagus, hebat, ternyata bisa membuat kemajuan. Dihancurkan dengan kiamat. Apa telebar? Tapi ini isyarat bagi saya, oh ternyata
bagi Allah memang sehebat apapun kemajuan zaman, manusia dengan semua kecerdasannya, teknologinya nggak seberapa. Dan memang ini bukan tempat tinggal selamanya. Kalau bukan selamanya dihancurin. Ibu buat gudang sementara di sini misalkan, ya dihancurkan untuk bikin gudang yang baru. Kan sementara. Jadi kenapa ada kiamat, kenapa dihancurkan, menunjukkan bahwa memang dunia ini bukan selamanya. Bahkan ketidakselamaannya pun bisa kita lihat adanya kematian. Dan kalau selamanya mah kita nggak usah mati. Kalau memang ini tempat matuh kita selamanya, ya kenapa harus ada mati? Kan begitu. Kenapa harus ada mati? Makanya di surga disebutkan dalam Al-Quran tidak ada kematian. Artinya apa? Untuk selama-lamanya. Itu sebetulnya mah isyarat-isyarat. Ya. Jadi Allah bermain dengan isyarat, bermain dengan ayat, bermain dengan tanda-tanda. Tinggal pintar-pintar kita yang bisa menangkap. Dan bagi orang yang terlalu sibuk, hal-hal seperti ini nggak akan ditangkap. Nggak hirup lah, kalau mikir, nggak juga. Kita nggak usah berpikir yang susah-susah, lihat ayatnya aja. Ya memang bagi sebagian orang yang seperti itu, tafakur, tadabur, apalagi bagi yang ekstrovert ya kayaknya memang bukan di situ. Tapi kalau ekstrovert bisa cari yang lain selain merenung atau apapun itu, kajian-kajian. Kalau bagi saya introvert ya sangat senang yang begitu, mikir apa yang kadang-kadang hal-hal yang kurang penting juga dipikirin, diskusi sama teman segala macam tentang hal-hal yang ya tentang agama dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut. Ayat 27. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Termasuk ini pertanyaan saya. Ayatnya itu ketika saya baca ayat ini nggak tahu bagi ibu-ibu bagaimana. Kita lihat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini ada fidol. Jadi kalau bahasa Arab gitu ya. Kalau nafsun itu kan bentuk feminim, nafsun bentuk feminim. Kalau nggak ada alif lam langsung bacanya. Maaf. Ya nafsu, wahai jiwa, nggak ada alif lam. Ada alif lam nggak di situ? Ini bahasa Arab. Ada. Nafsu. Maka secara kaidah harus ditambah ya ai. Ini tambahan. Kalau ada alif lam nggak boleh ya nafs langsung, tapi harus ada ya ai ya tuha buat perempuan, ayatuha. Ya ayyatuhal muslimat. Kalau laki-laki muslim. Contoh. Ya muslim. Kalau pakai alif lam muslimnya laki-laki nih. Ya ayyuha. Tambahan. Jadi kalau pakai alif lam ya ayyuhal muslim. Jadi ini enggak ada terjemahannya. Ini untuk laki-laki, ini tambahan saja. Ya ayyuhal muslim. Kalau enggak ada alif lam, jangan ya ayyuha muslim, tapi ya muslim langsung. Wahai muslim. Kalau pakai alif lam, ya ayyuhal muslim. Ya ayyuhal musli, ya ayyatuhal muslimah. Kalau nah nafs ini bentuk feminim, bentuk perempuan atau muannas dalam itu bahasa Arab saja. Jadi ini nggak usah diartikan. Intinya wahai jiwa yang tenang. Apa kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Ini pertanyaan pertama. Kenapa ujug-ujug diseru jiwa yang tenang? Nah, apa coba kaitannya? Kira-kira Bu? Nah, ini bahan tadabbur kita. Setelah menceritakan tentang orang-orang kafir yang baru mau sadar di akhirat, terus orang-orang kafir yang menganggap bahwa harta itu adalah tolak ukur mulia dan hina. Kemudian orang kafir menjadikan anak yatim itu merampas harta anak yatim, tidak mau ngasih makan orang miskin. Kemudian menjelaskan bahwa di ayat sebelumnya itu apa tadi? Yang penyesalan orang-orang kafir di akhirat, baru ingat di akhirat. Kemudian berikutnya diseru ya, setelah menjelaskan tentang orang-orang bermasalah, menjelaskan orang-orang yang fi nerakaeun, berikutnya diseru ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kenapa tiba-tiba langsung loncat ke wahai jiwa yang tenang? Kan harusnya yang diseru wahai jiwa-jiwa yang bermasalah dong. Kenapa ini langsung beralih ke wahai jiwa-jiwa yang tenang?
Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kenapa ujuk-ujuk diseru, wahai jiwa yang tenang? Kenapa nggak dijelaskan dulu? Kalau sudah menjelaskan orang bermasalah, jelasin dulu dong orang-orang yang soleh, misalkan nanti masuk surga segala macam, baru diseru. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Nah, untuk mengetahui maksud dari ayat ini perlu tahu dulu pertama siapa yang mengucapkan perkataan ini dan kapan. Siapa yang mengucapkan dan kapan? Kita jawab satu-satu. Ya. Nah, ternyata kaitannya dengan ayat yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa orang kafir itu bagi mereka kalau punya harta itu mulia, kalau tidak punya harta itu hina. Bahkan saking mereka ingin punya hartanya, mereka nggak lihat halal dan haram. Apa? Wa ta'kuluna turatha aklal lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mereka makan dari sana sini warisan anak yatim dan benar-benar suka yang namanya harta. Kenapa? Karena dalam ideologi mereka orang yang punya harta itu mulia. Ya, mereka merasakan tenang dengan punya harta. Kalau sudah punya harta, tos beres. Sudah mau ngapain lagi? Tinggal senang. Mereka merasakan tenang. Jadi begini, jiwa tenang itu ada dua. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita bahas. Nah, di awal kita bahas ada tipe manusia yang cinta dunia dan merasa tenang. Pertama, jiwa tenang yang tenang dengan dunia. Karena banyak harta. Ya, karena banyak harta. Tenang dengan dunia. Jadi ada tipe manusia yang merasa tenang dengan usahanya di dunia saja, tanpa menghiraukan nasib di akhirat. Atau sudah limain, atau sebelumnya sudah iya atau Bisa nyaman dengan hatinya. Dan dia nggak pernah berpikir tentang akhirat. Nah, ini jiwa yang tenang dengan dunia. Ini yang bermasalah. Coba lihat di surat Yunus ayat 8 dan 7. Pernah juga ini dicatat. Yunus ayat 8 dan ayat 7. Ayat ke-10. Surat ke-10. Surat ke-10 ayat 8 dan 7. Ini model jiwa yang tenang dengan dunia. Ayat 8. Ya, ayat 8, 7 dan 8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Terus Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. perhatikan ayatnya. Kalau di dalam bahasa Arabnya jelas banget. Ada satu kata yang sama dengan mutmain. Innal ladzina la yarjun liqa'ana, sungguhnya orang yang la yarjun, tidak mengharapkan liqa'ana, bertemu dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan ridho atau puas dengan kehidupan dunia, wat ma'annu, yatma'anna yatma'innu mutmain, dan merasa tenang, merasa tentram dengan kehidupan itu. Nyatos itu tinggal senang-senang dan seterusnya, berbangga diri dan seterusnya. Mereka bagiannya di akhirat karena sudah habis jatahnya di dunia, kebaikan-kebaikan sudah dihabiskan, maka tidak ada jatah bagi mereka di akhirat selain neraka. Gitu. Nah, ini tipikal orang pertama, merasa tenang. Makanya kenapa ayat berikutnya langsung ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini isyarat bahwa sebelumnya itu penjelasan tentang orang-orang yang dia merasa tenang ketika dia punya harta. Ya sudah selesai. Tapi begini, dunia itu dunia itu tidak pernah dijadikan masalah, tidak pernah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicela itu adalah pelaku yang memposisikan dunia. Jadi dunianya sendiri tidak dicela. Kenyataannya kita hidup di dunia, bukan berarti kita mencela dunia segala macam, tidak. Tapi yang dicela itu perlakuan kita atau cara kita memperlakukan dunia atau harta bahasanya. Sebagian orang ada yang memperlakukan dunia layaknya surga. Kalau dia sudah punya banyak hal, ya sudah, ini surga saya. Dan dia tidak berpikir nanti ada lagi surga. Ya sudah, ini saya sudah senang. Mau ngapain lagi hidup, tinggal senang mati. Karena berpikir tidak ada surga. Nah, ini perlakuan terhadap dunia yang terlalu over, berlebihan. Padahal Allah ciptakan dunia bukan untuk jadi surga. Kalau toh Allah berikan kenikmatan, yaitu kenikmatan biasa, bukan surga. Ya, jadi dia senang-senang, udah puas, nggak butuh apa lagi. Padahal dunia mah kita butuh tanggung jawab, punya tanggung jawab. Yang kedua,
pertanyaan kedua, oleh siapa dan kapan pertanyaan ini diucapkan? Beda pendapat. Ya, pertama tentu ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung seperti Allah mengucapkan kepada Nabi Musa langsung, ya, atau melalui perantara malaikat. Yang kedua, kapan perkataan ini diucapkan? Nah, yang pertama ada tafsir yang menyebutkan bahwa ini diucapkan ketika sakaratul maut. Ya. Cuman saya melihat tafsir lain yang lebih relate, ya, lebih memilih tafsir yang itu. Dan ternyata ini termasuk pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Para mufassir menguatkan bahwa ucapan ini akan disampaikan setelah selesai hisab. Setelah selesai, jadi dihisab, selesai. Ya ayah Tuhan nafsul mut, wahai jiwa yang tenang. Setelah disampaikan setelah selesai hisab atau perhitungan amal, supaya apa? Supaya tampak jelas perbedaan besar antara orang yang tadi menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati, dan orang-orang yang punya jiwa tenang ini. Jadi ada yang satu mau berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, aduh coba kalau dulu saya begini. Di saat yang sama Allah menyeru, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang ada sekelompok orang yang berkata dengan ucapan penyesalan, ada justru kelompok lain yang ketika sedang deg-degan, sedang takut, Allah katakan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Karena kata ulama yang mengarang tafsir ini, Ibnu Asyur atau Imam Alusi mengatakan bahwa orang yang soleh sekalipun, yang sudah dijamin lah istilahnya sama malaikat, bukan dijamin, diberikan kabar gembira, tetap secara alami ketika berhadapan dengan Allah mah gemper. Tahu gemper, Bu? Hanya kita selamat atau tuh. Padahal ya itu sudah istilahnya dijamin ketika pas sakaratul maut tuh absyiru bil jannah kata mereka. Saya pernah ceritakan, Bu, ya. Orang yang mati dalam keadaan istiqomah itu dikasih kabar gembira ketika sakaratul maut dengan turunnya malaikat rahmat. Ketika dia lagi was-was, absyiru bil jannah. Tenang. Nah, kamu mah aman. Nanti juga kamu mah di mahsyar bakal dihibur. Tapi tetap secara alami ketika berhadapan dengan Allah bisi nanti sok aya nama tinggal di catatan amal. Oh geuningan ayo. Kumaha atuh ya Allah abi teu tiasa. Ternyata ada juga orang yang baik catatan dosa dan takut nanti ditanya. Diperdebatkan sama Allah. Dan hisab kalau diperdebatkan, dimunaqasyah, dipertanyakan detail, itu yang diazab. Jadi ada rasa gemper. Nah, setelah selesai hisab, diseru ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nanti kita lanjutkan seruannya. Baik, yang kedua, nafs artinya apa? Zat kita, diri kita. Ya. Nafs al-mutmainnah. Ada yang mengatakan nafsul mutmainnah itu nafs. Ya, nafs ini kata ulama tersebut nafs yang mau atau jiwa atau seseorang yang mau mengambil pelajaran. Dapat dari mana? Dapat dari ayat sebelumnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu bukan itu, ayat yang mana sebelum itu? Ini nih ayat yang sebelumnya di 23. Waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkar. Pada hari itu mereka mengingat. Nah, nafsul mutmainnah itu atau jiwa yang tenang itu jiwa yang dulu ketika hidup di dunia mau ingat. Jadi ingatnya bukan di akhirat. Atau kata tadakar itu mengambil pelajaran artinya. Nah, orang nafsul mutmainnah itu orang yang mau mengambil pelajaran semasa dia hidup. Sebaliknya, lawan dari mutmainnah itu orang yang menyesal itu orang yang tidak mau mengambil pelajaran ketika dia hidup gitu. Ya. Kata Imam Al-Alusi itu kemampuan untuk tadhkirah, ya tadzakkar, tadhkirah atau mengingat itu berbanding lurus dengan keyakinan, dengan kekuatan keyakinan. Coba lihat surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 19. Ini dalilnya bahwa kemampuan untuk mengingat atau mengambil pelajaran, tadhkirah itu mengambil pelajaran, itu berbanding lurus dengan kekuatan keyakinan. Surat ke-13 Ayat 19. Coba dibaca. Ayatnya simple. Maka
Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nah, bagaimana ayatnya? Innama yatadzakkar. Sama kan ayatnya? Bunyi ayatnya? Ya. Yatadzakkaru. Innama itu lil hasr, untuk membatasi. Sesungguhnya yang mau mengambil pelajaran hanya, ada kata hanya, orang-orang yang berakal. Makanya benar tadi, al-kais, orang yang jenius itu kata Rasul, orang yang mempersiapkan amal untuk kematian. Orang yang beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan kematian. Ini orang yang berakal, karena orang berakal itu melihat sesuatu lebih jauh daripada orang yang ceroboh atau bodoh. Kalau orang bodoh dia hanya melihat dengan matanya saja, maksudnya melihat realita, nggak melihat di belakang itu. Awas nih, kamu harus pindah dari sini, nanti ada begini, longsor apa segala macam. Nggak longsor, udah selesai. Tapi kalau orang yang berakal tuh bisa melihat potensi bahaya sebelum bahayanya itu terjadi. Oh iya, kayaknya ini nggak lama. Lihat lebih jauh daripada itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ulul albab. Sekarang dalilnya udah ada, Al-Qur'annya sudah ada, bukti-bukti bahwa Al-Qur'an itu mukjizat udah banyak yang bahas di YouTube, nggak kehitung. Yang mu'alaf udah banyak. Keajaiban kata dalam Al-Qur'an, sains sudah ada. Bahkan satu orang pun yang menyatakan Al-Qur'an itu salah nggak ada. Terus mau gimana kita? Tinggal kitanya aja berpikir. Tinggal berpikir ulul albab. Kalau semua fenomena itu kita hiraukan begitu saja, nggak dipertimbangkan dalam kehidupan, nyeselnya nanti. Ternyata benernya, sidik bener, ternyata bener. Atau kalau kata Buya Yahya itu kan, orang itu kadang-kadang aneh, baru mau percaya dengan adanya alam kubur segala macam, harus nunggu orang mati suri dulu. Ada tetangga mati suri baru nanti dia cerita, nggak perlu nunggu orang yang mati suri kemudian dia bercerita, kan sudah ada Rasul hadis-hadisnya bahwa orang ketika meninggal itu nanti begini-begini di barzahnya, nanti begini-begini. Apakah itu nggak cukup? Ya mungkin bisa lebih tenang aja kali ya kalau ada yang mati suri. Tapi kan orang mati suri itu bukan mati, bukan seperti mati beneran, dan boleh jadi yang dilihatnya itu cuma mimpi atau apapun itu. Jadi berbeda dengan orang yang mati beneran. Cuman ya bolehlah kalau untuk tambahan-tambahan. Ya, jadi hanya orang-orang yang semakin yakin seseorang, semakin dia akan mengambil pelajaran. Semakin gak yakin, dia akan menganggap gak penting. Apa namanya? Mikir-mikir di akhirat, oke, tambah. Ngapain? Dianggap sebagai ngabisin waktu. Dianggap nggak penting. Ya sebetulnya kita nggak boleh nggak bisa misahkan dunia ini ya kita butuh, kita berusaha, kita bekerja normal. Tapi akhirat juga jauh lebih penting karena itu terkait dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Dan rumah ini mah rumah semua kita ngontrak. Saya bilang kan ngontrak itu enggak. Setidaknya ngontrak itu kita nggak akan tinggal di sini. Iya, beres dengan kematian kan diganti nanti sama anak, diganti lagi sama cucu dan keturunan. Ngontrak nggak akan dibawa ke kuburan. Apakah ketika misalkan ibu meninggal rumahnya diringkit dimasukin ke kuburan? Enggak juga. Walaupun kalau orang di jangka 100 tahun namanya udah bukan nama kita lagi. Itu Bu, iya kan? Iya. Bukan untuk ini. Dan masalah kalau kita pikir ya betul, memang sementara itu sementara, bukan kekal. Hatta jabatan, ya jabatan meninggal hari ini langsung besok ada yang ganti. Iya. Kayak satpam di rumah saya yang lain kemarin meninggal wafatnya itu tiba-tiba. Malamnya itu masya Allah rekaman CCTV masih ada. Ngabaso, masang apa tuh umbul-umbul. Iya. Juga sehat luar biasa itu. Cepi itu sehat masya Allah. Saya liatin masya Allah. Ya Allah, pagi-paginya nggak ada yang tahu sudah ditemukan tergeletak. Ternyata katanya darah tinggi, dibawa ke rumah sakit masih ada bernapas kejang-kejang. Nggak, itu pagi, maghribnya wafat. Padahal sehat kelihatannya. Besoknya udah ada yang gantiin lagi. Alhamdulillah, Aina terus di grup komplek udah yang ganti. Iya, akan tergantikan emang. Jabatan kita apa sih? Kalau memang jabatan kita itu selamanya harusnya nggak diganti dong. Saya mau tong ayam ganti misalnya. Bisa digantiin sama orang. Artinya kan nggak selamanya. Tidak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Dan itu kan fakta ya, yang sudah kita ketahui. Cuman kan masalahnya bukan hanya fakta. Mau nggak ya tadakar? Mau nggak mengambil pelajaran? Dah kalau tahu mah semua orang juga tahu. Bahkan orang kafir pun, orang ateis, kamu bakal mati nggak? Mati. Tapi apakah dia mengambil pelajaran dari kematian itu? Kan enggak. Ya kalau mati ya mati aja, selesai, jadi tanah, udah selesai. Sampai situ kesimpulannya.
Kalau kita kan enggak, panjang kesimpulannya. Kalau kita udah mati nanti ya gimana pertanggungjawaban di barzah, nanti yaumul ba'ats, kan panjang gitu. Karena kita punya keterangan-keterangan dari Al-Qur'an. Jadi nggak semudah itu bagi kita mah gitu. Tapi bagi ateis, bagi orang-orang yang seperti itu ya gampang. Baik, jadi ya nanti di akhirat kalau ada orang yang beralasan gitu, beralasan ya Allah, saya nggak cukup waktu untuk ngaji misalkan. Ya Allah, saya nggak tahu, udah bahasa Arab mah susah misalkan. Ya Allah, ya saya di kampung jauh dari mana-mana, nggak ada, alasan itu tertolak semua. Tertolak. Coba lihat di surat Fatir ayat 37. Lagi-lagi kata tadzakkara itu disebutkan. Fatir surat berapa? 35. Iya. 37 ya. Ayat 37. Fatir ayat 37. Ini jawaban Allah ketika ada orang beralasan. Mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Pasti kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan perbuatan kami dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang pemberi peringatan kepadamu, maka rasakanlah azab kami. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Tuh, lihat ayatnya. Ada kata tadakkar, ada nggak? Iya. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah, nih terjemahan bebas, kami berikan kamu umur yang sekiranya dengan umur itu cukup bagi kamu untuk ngambil belajar. Piraku atuh 60 tahun kasih umur itu. Ya Allah, ada abid ya sikiranya mah kedah 100 tahun 80 tahun, nah kamu senang-senang tercekap ya Allah, bisa kayak gitu? Beralasan nggak bisa. Masa sih cuma 5 menit atau misalkan 10 menit untuk mengenal Islam, nggak bisa. Alasan itu kan terbantah. Masa orang bisa sampai membuat roket, membuat mobil dengan potensi akalnya, tapi hanya untuk mengetahui, meyakini adanya neraka, surga dan neraka, nggak bisa. Secara ilmiah pun harusnya bisa. Kalau mau dicari harusnya bisa, tapi kan itu terlalu jauh. Yang simpel-simpel aja gitu. Masa nggak bisa kita melihat dari Al-Quran, sadar gitu bahwa ada, surga itu ada, dunia ini sementara. Secara logika buktinya tadi kita mati dan seterusnya. Cari. Masa dengan umur kita yang insya Allah dikasih umur ya mau berapa tahun? 63 cukup? Kalau ada ya, Pak Ustadz, kalau dengan Nasrani sendiri kan ada ayatnya jelas ya bahwa diberitahu, dengan tidak diberitahu orang Nasrani itu tetap aja nih kafir gitu. Oh iya. Itu ada ayatnya juga, itu maksudnya gimana? Yang diberitahu? Maksudnya kalau orang Nasrani Oh iya, itu iya. tetap Innalladzina kebal gitu. kafaru Iya. sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Semuanya orang-orang kafir sama saja bagi mereka diberikan peringatan maupun tidak diberi peringatan. Tetap saja. Ya, kalau kita ingin memahami satu ayat harus memahami konteks pembicaraannya. Jadi satu ayat ini tidak bisa kita penggal, tapi lihat ayat setelahnya. Pada ayat yang itu diberitahukan itu orang-orang kafir Najran, orang-orang Nasrani yang pada saat itu ada di Najran itu, di Madinah lah, ada sekumpulan orang Kristen dan Yahudi yang punya sifat memusuhi, yang punya sifat tidak welcome, yang punya sifat ngeblocking. Jadi belum dikasih tahu dia udah nggak mau duluan. Tapi tidak semua orang Kristen seperti itu. Ada semua orang Kristen yang welcome, yang oke, kalau memang agama kamu benar, coba dong ajarin aku. Kalau benar aku mau masuk Islam. Dan dia ngomong gitu bukan karena kesombongan, nantang-nantang. Memang pengen cari kebenaran. Nah, orang inilah yang dimungkinkan hidayah, yang punya kemungkinan hidayah. Tapi kalau dulu ya, syaratnya welcome dulu. Tapi kalau orang sudah ngeblocking duluan dan memang tujuan nanyanya juga bukan untuk cari kebenaran, tapi hanya untuk ya nguji-nguji aja, nantang-nantang, biasanya nggak akan dapat manfaat apapun. Atau nantinya untuk perdebatan nggak akan dapat apapun. Jadi memang sudah dari awal dia sudah setting, saya nggak percaya. Memang dasarnya nggak percaya, susah. Nah, orang kafir yang dimaksud itu atau orang Nasrani yang dimaksud itu adalah orang yang sudah tertutup hatinya. Makanya kalau kita lanjutkan ayatnya, fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Kemudian ada ayat innalladzina kafaru andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Itu khusus orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya, yang ngeblocking.
Kenapa? Karena banyak penyakit hati. Jadi semakin banyak penyakit hati, semakin tertutup hati. Jadi tidak semua orang kafir Nasrani seperti itu. Makanya kadang-kadang dulu saya waktu ketika SMA dengar ayat walan tardoan kal yahudu wan nasara teh, benci we ke orang Nasrani. Karena ada ustadz yang salah memahamkan kami. Pokoknya mau Nasrani dan Kristen tidak akan ridho. Kade tah cenah. Akhirnya hubungan sosial nggak bagus. Hubungan sosial nggak bagus. Padahal ternyata ada ayat lain. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak mengusir kalian karena agama. Kalau selama mereka tidak bawa-bawa agama, tidak mengusir kita atau tidak menyakiti kita, agama kita, hubungan sosial jalan seperti biasa. Kecuali kalau mereka memusuhi kita, agama kita. Ngomong yang macam-macam tentang Islam, ngomong yang macam-macam tentang Nabi Muhammad, baru kita lawan. Baru kita bela Nabi Muhammad SAW. Selama mereka urusannya urusan dunia, jual beli, ya kita biasa aja, normal. Jadi tidak semua orang Nasrani yang yang bisa kita harus kita musuhi, atau bahkan yang memusuhi sekalipun sebetulnya bisa aja diambil hatinya dengan akhlak kita. Dia ngomong tentang apa Muhammad, kita mah baikin aja. Sugan we atuh dia mikir, oh gininya umat Islam saya ejek-ejek tapi malah baik. Bisa jadi gitu ya. Nah, orang-orang kafir yang menolak itu hidayah, yang enggak dapat hidayah itu orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya. Dan tidak dipungkiri ada orang kafir yang Allah takdirkan di akhir hidupnya menjadi muslim. Ya, contohnya kan banyak yang mualaf tuh, Hani Kristianto, almarhum siapa tuh Stephen Indawibowo, kemudian siapa lagi yang Nasrani yang sekarang jadi tokoh-tokoh itu ya, yang masya Allah, yang jadi ustazah itu, yang orang Cina itu, yang juga masya Allah gitu ya, kalau dilihat dari amalnya, lah geningan baru masuk Islam, amalnya, ilmu mah mungkin sedikit, geningan baru masuk Islam tapi dia udah buat ini, buat agenda sosial ini itu segala macam, cakir naik apa segala macam, siapa tuh Donitan ya, melawan ini itu, saya apa? Mereka lebih totalitas ya. Iya, lebih totalitas. Kenapa coba totalitas? Tadi baliknya keyakinan. Nah, dan keyakinan mereka itu didapat dari hasil jerih payah. Kalau kita turunan. Kalau mereka tanjakan. Berat. Kita mah turunan. Sehingga rasa kita keislaman kita ini kurang. Kenapa dah? Saya mah sudah muslim dari dulu. Ada gitu ya, Islam mah gitu. Qurannya gitu ya. Gitu. Tapi mereka nggak gitu ya. Mereka mencari, betul-betul mencari. Saya mendapatkan bahwa benar nggak ada Tuhan lain selain Allah. Ini buktinya di Injil begini, ini begini. Itu bedanya kualitas kita dan mereka. Ya alhamdulillah Allah menolong agama ini dengan kehadiran mereka, sehingga kita nggak perlu fokus ke orang Kristen. Kita fokusnya ke Muslim we. Dan Muslim ge masih kena seueur nu salat. Muslim ge masih seueur kena nu misalkan ini dan itu. Karena prioritas utama berdakwah itu bukan ke Kristen, tapi ke Muslim dulu. Baru setelah itu kalau misalkan Muslimnya sudah kondusif ke Kristen. Tapi mereka karena mereka basicnya dari Kristen, ya nggak apa-apa mereka mah. Justru kita terbantu. Makin banyak orang yang masuk Islam. Baik, mutmainnah maksudnya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang maksudnya apa? Dalam salah satu tafsir, jiwa yang penuh rasa aman, yang tidak diguncang rasa takut atau kesedihan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, selanjutnya muncul gimana caranya agar jiwa kita termasuk varian atau kategori jiwa yang tenang. Karena kan katanya dalam ilmu tasawuf ada 3 ya. Nafsun mutmainnah, nafsun ammarah, nafsul lawamah. Nafsu mutmainnah itu tenang membersamai kebaikan sampai akhir hayat. Lawamah bosanan. Sakapeung maksiat, sakapeung taat. Lawamah. Begitu maksiat, sedih, tobat, balik deui. Hoyong maksiat deui gitu. Lawamah. Ammarah enggak betah dengan kebaikan. Senangnya dengan keburukan. Kata ilmu tasawuf kan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana agar nafs kita nafsul mutmainnah? Bagaimana caranya? Jawabannya ada 2. Ada jawaban umum, ada jawaban khusus. Jawaban umum nggak nyambung dengan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Itu ada di surat Al-An'am ayat 8. Al-An'am ayat 8. Coba baca deh. Kan tadi saya bilang mutmainnah tuh jiwa yang tidak ada rasa ketakutan. Jiwa yang aman, merasa aman. Kapan? Di akhirat nanti. Ini jawabannya. Gimana caranya kita aman di akhirat? Ini jawaban yang umum.
Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat Al-An'am ayat 81. Oh, 81. Tadi saya bilang Kirain 8. 81. Sedikit ketik 8. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk menyekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Rasa aman, ya, Ya, terus. jika kamu mengetahui Terus bawahnya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. jawabannya jelas ya. Jadi orang yang mendapat rasa aman di akhirat itu bagaimana? Adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman dalam kurung kesyirikan. Berarti tidak dipungkiri bahwa ada orang yang akunya beriman muslim tapi berbuat syirik. Nah, ini yang nggak punya rasa aman di akhirat. Tidak termasuk jiwa yang mutmain. Nah, ini jawaban umum. Nah, jawaban khusus maksudnya apa jawaban khusus? Maksudnya jawaban khusus itu jawaban yang ada di jawabannya tuh ada di ayat ini. Nggak perlu nyebrang ke ayat lain. Ada di ayat ya di surat ini. Di surat Al-Fajr. Coba apa aja? Bisa nggak nemuin? Ini wilayah tadabbur kita. Ini tadabbur kita. Harusnya Allah masih jawaban dong di sini. Betul nggak? Kalau Allah berbicara tentang nafsul mutmainnah, kemudian timbul pertanyaan gimana sih caranya supaya nafs kita jadi mutmainnah? Harusnya ada dong di surat ini harusnya walaupun sedikit. Nggak perlu nyebrang ke ayat yang lain atau surat yang lain. Jawaban umum tadi nyebrang ke ayat yang lain atau surat yang lain. Jawabannya jangan syirik. Kalau pengen mutmainnah. Ketemu nggak? Ayat-ayat sebelumnya coba lihat. Bisa nggak disimpulkan? Ini wilayah tadabbur bukan tafsir. Ada Bu sebetulnya. Dan ibu bisa simpulkan sendiri mulai dari ayat 15. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dah sampai sini. Mana? Ketemu jawabannya? Itu jawabannya. Yang 15. Iya. Cuman perlu dipikirkan apa maksudnya? Ayat 15 sampai ayat 20 itu ya ketahuan semua. Kalau kita ingin jadi nafsul mutmainnah, harus kebalikan dari semua orang yang disebut ini. Harus kebalikan dari semua orang yang disebut ini. Orang kafir makan harta anak yatim, merampas, bahkan bukan hanya makan, merampas, menghardik mereka. Wala tahabbuna 'ala ta'am. Terus mereka nggak peduli dengan orang miskin. Kita kebalikan dari mereka. Kalau pengen jadi nafsul mutmainnah. Kemudian kayak yang pertama kita ini aja. Yang pertama ya, ubah anggapan bahwa mulia dan hina itu bukan karena harta, melainkan karena apa? Kebermanfaatan, amal. Karena amal yang bermanfaat terutama untuk orang yatim, anak yatim dan orang miskin. Sekali lagi bukan hartanya yang salah, tapi sikap kita terhadap harta. Dan harta mah netral. Yang namanya benda netral. Tapi ya netral bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kemarin saya nanya kan ke ibu-ibu tuh di DM. Apa namanya? Harta itu bisa mencelakai kita nggak di akhirat? Bisa. Tapi bisa juga bermanfaat. Tergantung harta itu jadi amal atau enggak. Jadi amal baik atau enggak. Tergantung. Jadi harta mah netral. Jadi keliru juga orang yang berlebihan ya, dengan menyikapi harta sehingga menjauhi harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan emas di muka bumi buat apa? Kan itu harta. Ya kan? Harta alami, uang alami. Yang kedua ya, hubud dunya. Cinta dunia. Jangan cinta dunia. Harta itu atau dunia itu bukan untuk dicintai. Bukan. Terus buat apa dong? Untuk digunakan. Bukan untuk dicintai, tapi untuk digunakan atau dimanfaatin. Kan ada orang yang memanfaatkan orang lain. Orang yang merasa dia pikir dia cinta, padahal saya nggak cinta. Saya hanya memanfaatkan kamu. Paham ya maksudnya? Hanya untuk dimanfaatkan, hanya untuk digunakan. Untuk apa manfaat itu? Tergantung niat ibu.
Kalau misalkan manfaatnya hanya untuk duniawi, ya berarti ibu hanya dapat keuntungan dunia. Tapi kalau saya kudu loba duit, bisa infak supaya nabung amal, ya itu akan menjadi sesuatu di akhirat. Jadi bukan untuk dicintai, tapi hanya untuk digunakan. Makanya salah satu doa ulama itu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku, tapi jangan jadikan dunia itu di hatiku. Ya kalau di tangan kita bisa pakai seenak kita. Kita kalau perlu kita ambil, kalau nggak perlu ya kasihin aja. Tapi kalau sudah di hati, ternyata hartanya nggak datang, repot. Akan terus fokus kita tuh. Iraha meser bumi, iraha meser mobil, iraha meser pajero, iraha nggak datang makin sedih tuh. Tetangga udah punya. Iya. Lewat lagi depan rumah. Lewat depan rumah. Kia teuing hirup teh. Aduh, gimana ya? Makanya benar ya kata Rasul itu, kalau bab harta mah lihatnya yang di bawah, bukan yang di atas. Tergantung konteks ya. Kalau misalkan kita ingin lebih bersyukur, caranya begitu. Tapi kalau memang pengen punya keinginan untuk meningkatkan kesuksesan, ya harus dikejar. Gitu ya. Tergantung konteks. Tapi kalau ingin lebih bersyukur, lihat ini. Gitu ya. Ketiga, tadaburnya, perhatikan halal dan haram. Karena orang kafir Quraisy tidak memperhatikan itu. Harta anak yatim mereka makan, ambil dari sini. Wa tuhibbunal mala hubban, zaman ayat sebelumnya apa? Wa ta'kuluna turatha aklal lamma itu dikumpulin. Jadi bukan hanya satu anak yatim. Anak yatim ini punya harta, ambil hartanya. Ini punya harta, ambil, dikumpulin, dimakan tanpa rasa berdosa. Ya. Halal dan haram, perhatikan halal dan haram. Udah ini. Kalau kita istiqomah, kan kuncinya sebenarnya istiqomah. Bukan seberapa banyak amalnya, tapi seberapa istiqomah kita ngamalin. Nah, kalaupun banyak amal, geningan di bulan Ramadan kan banyak alaman, alhamdulillah. Tapi atau di bulan Ramadan, setelah beres Ramadan mah balik dari default ke setelan pabrik, ya. Balik lagi. Iya, di bulan Ramadan mah asa tahajud teh gampang, tarawih teh tambah tahajud kan malamnya, tilawah teh gampang. Balik ke bulan biasa, ya biasa lagi. Ustaz tahu sih. Karena saya merasakan. Saya merasakan. Hampir semua manusia seperti itu. Ya, setidaknya jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi yang paling penting istiqomahnya. Kata Rasul, amal adwamuha khairul a'mal adwamuha. Amal yang paling baik, yang paling banyak, yang paling dawam, yang paling penting. Lanjut ya supaya nggak habis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya nggak mau dibagi jadi sesi 3 lagi karena kagok. Irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa ini konteksnya di akhirat ketika hisab. Nah, kata-kata irji'i ini Allah katakan setelah dihisab. Sok hiji-hiji ka dieu. Udah beres hisab, irji'i. Kembalilah ila rabbik. Nih tafsirannya. Ke tempat yang sudah disediakan Tuhanmu. Dengan rasa senang, radiyah itu puas dirinya sendiri. Mardiyah itu diridhoi oleh Allah. Kita puas, Allah juga meridhoi kita. Jadi bukan hanya kita yang senang, tapi Allah juga sudah ridho. Jadi ketika sudah dihisab, ternyata kata ulama Al-Alusi ini, orang-orang mukmin yang soleh di padang mahsyar punya tempat sendiri yang Allah sediakan secara khusus, yang berbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang banyak dosa yang kelaparan, kehausan. Sebaliknya orang mukmin itu tidak kelaparan dan tidak kehausan karena disediakan tempat khusus. Dalam riwayat juga disebutkan bahwa haud atau telaga Nabi Muhammad itu akan dibentangkan di padang mahsyar dalam satu riwayat, sehingga orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad akan datang situ dan gak kehausan. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa memang di padang mahsyar tidak ada makanan, tidak ada minuman. Terus bagaimana minum dan makannya? Tidak akan kelaparan bagi orang yang mendawamkan saum yang sering lapar di dunia. Allah jamin tidak akan lapar di akhirat. Ini kaidahnya. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut di dua tempat. Kalau takut di dunia sama Allah, maka di akhirat tidak akan ada rasa takut. Tenang, insya Allah. Begitu pula kalau kita sering lapar di dunia, maka tidak akan lapar ketika di padang mahsyar. Gitu. Jadi ini irji'i ila rabbik, maksudnya kembalilah ke tempat yang Allah sudah sediakan sebelumnya. Ketika satu-satu dipanggil, beres, irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik. Itu khusus orang-orang yang nafsunya mutmainah. Radiyah, senang atau puas. Mardiyah, bukan hanya dia yang puas, tapi Allah pun ikut ridho. Ini yang terakhir, yang keren. Fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannah. Fadkhuli fi ibadi, apa artinya? Udkhuli, hei jiwa yang tenang, masuklah ke hambaku. Kalau disitu kan diarti ke dalam golongan. Kalau arti secara letterlek bahasa, masuklah ke hambaku. Wadkhuli dan masuklah surgaku. Kalau masuk surga jelas, ya surgana masuk ya. Betul nggak? Jelas, karena ada wujudnya fisik. Sekarang gimana cara masuk ke hamba? Ini ada hamba, kita masuk kesurupan hamba. Gimana? Maksudnya gimana? Gimana? Nah, ini makanya ini isyarat kata ulama tafsir. Kalau yang pertama, fadkhuli fi ibadi, masuknya bukan masuk fisik, tapi bergabunglah dengan orang-orang soleh. Kedekatan, kebahagiaan rohani, kebahagiaan batin ketika kita punya teman duduk. Nanti di surga kalau sendiri gak ada atuh kumaha. Tapi bergabung dengan orang-orang soleh. Jadi kata ulama, kebahagiaan hakiki itu kebahagiaan batin. Makanya di sini yang disebut pertama itu fadkhuli fi ibadi, kebahagiaan batin, baru disusul sebagai pelengkap kebahagiaan jasmani atau fisik atau material. Wadkhuli jannati. Nah, sekarang masuk ke jannah, itu kebahagiaan materi atau fisik. Jadi yang pertama mah kebahagiaan batin, dan itu disebutkan pertama kali karena paling penting ya. Istilahnya mah orang nggak punya apa-apa, yang penting dia penuh syukur, bahagia juga kan akhirnya, walaupun nggak punya apa-apa. Sebaliknya ada orang yang banyak apa-apa tapi galau, stres. Makanya sebenarnya kebahagiaan fisik itu pelengkap bagi kebahagiaan batin. Kenapa dua ini disebut? Supaya menghilangkan anggapan bahwa ada orang di surga yang sedih. Enggak ada. Kalau di dunia mah meureun ada orang yang secara batin bahagia, tapi nggak dipungkiri secara materi kurang. Ya, abi mah penting gaduh, ya kaki tiasa mapah tos, motor teu gaduh, mobil teu gaduh, tapi dia bahagia. Jadi kunci dari bahagia itu sudah sederhana, gampang, syukur. Tapi kalau kunci dari sukses, gak bisa ikutin cara orang yang bahagia, gak bisa. Kalau sukses mah itu mah harus dikejar, tergantung konteksnya. Ibu mau bahagia mau sukses, karena kadang-kadang sukses sama bahagia nggak akan. Emang gak dipungkiri kan, kalau misalkan kita bersyukur alhamdulillah abdi mah teu gaduh mobil, selama teu gaduh mobil, dah alhamdulillah terus. Bener kan? Tapi kalau sukses ya harus dikejar gitu-gitu. Kumaha carana? Iklan misalkan di mana segala macam. Jadi nggak ada masalah, itu mah pilihan. Mau dua-duanya silahkan tempuh jalan. Nah, di surga dapat kebahagiaan batin karena bergabung lagi dengan keluarga, dan dapat kebahagiaan fisik atau materi. Kenapa ini disebutkan? Karena orang Kristen mah versi surga mereka hanya kebahagiaan batin. Saya pernah baca di Bible, orang yang masuk surga Kristen, surga mereka versi mereka jadi malaikat semuanya. Atuh teu rame. Alim abi mah. Dengan surga umat. Jadi seperti malaikat, tidak makan, tidak minum, kumaha carita. Enggak bisa menikmati. Justru kaget kita teh pengen ke surga karena ada kenikmatan fisik dan kenikmatan batin. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ron atas ilmunya. Semoga ibrohnya banyak kita pelajari, kita jalankan. Semoga pertemuan ini Allah mudahkan setiap langkah kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bentar ya Ustaz nih. Ya Bu, insyaallah. Dekat di Sariwangi. Sariwangi ke atas dikit. Sekarang pukul 12 Bu ya? Udah mama selesai doai, bahasa Alhamdulillah. Ustaz di payun. Oh, mohon.
cara udah kayak udah bakal Ustaz, kok Ibu, turun. Ibu, saya dulu